Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adri adalah pemuda yang tak pernah percaya pada hal-hal gaib, meskipun desanya terkenal dengan kisah-kisah mistis. Di pinggir desa itu ada sebuah kuburan tua yang sudah tak terawat. Tempat banyak warga mengaku pernah melihat penampakan aneh. Namun Hadri selalu menganggap itu hanya cerita untuk menakuti anak-anak. Suatu malam, Hadri terpaksa pulang larut setelah membantu ayahnya di ladang. Bulan sabit memancarkan cahaya lemah, sementara kabut tipis menyelimuti jalanan setapak menuju rumahnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Ketika melewati kuburan tua itu, Hadri tiba-tiba mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Langkah-langkah itu aneh, tidak seperti langkah manusia, lebih seperti sesuatu yang menyeret tubuh beratnya di tanah. Jantung Hadri mulai berdetak lebih cepat. Tanpa menoleh, ia mempercepat langkah, berharap suara itu hanya imajinasinya. Namun, langkah-langkah itu makin jelas, semakin mendekat. Hadri memberanikan diri menoleh perlahan, dan di sanalah berdiri antara kabut sosok pocong dengan tubuh terbungkus kain kotor berwarna kekuningan. Mata pocong itu kosong, cekung dan hitam. Hadri terseretan mundur, tapi yang membuat darahnya benar-benar membeku ketika pocong itu melompat mendekatinya dengan gerakan cepat. Tubuhnya yang kaku terhempas ke depan. Hadri mencoba lari, tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Ia melihat dengan jelas, pocong itu semakin mendekat. Bau busuk menyengat memenuhi udara di sekitarnya. Dan kemudian pocong itu berhenti, hanya beberapa langkah di depannya, menatap Hadri dengan mata hampa. Tiba-tiba, pocong itu mulai berbicara. Suara pelan dan serak, seperti berasal dari dalam kubur. "Jangan lari, Hadri. Aku pernah sepertimu, hidup di desa ini. Dan aku tidak sendirian." Suara itu menggema di telinga Hadri. Jari-jarinya gemetar, tenggorokannya kering. Lalu dari dalam kabut, satu persatu muncul sosok-sosok lain. Lebih banyak pocong. Semua mengelilingi Hadri. Mata mereka semua kosong. Namun Hadri bisa merasakan tatapan penuh dendam. Ketika pocong pertama mengulurkan tangannya ke arah Hadri, ia merasa tubuhnya kaku. Ia tak bisa bergerak, tak bisa menjerit, hanya berdiri di tengah lingkaran kengerian itu. Lalu dengan suara yang semakin pelan, pocong itu berbisik di telinga Hadri. "Kami akan menjemputmu segera." Dan saat kabut menelan mereka semua, Hadri pingsan di tempat. Keesokan paginya, penduduk desa menemukannya di tempat kuburan dengan wajah pucat pasi dan tubuh kaku. Namun jejak malam itu, Hadri tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam ia terbangun mendengar langkah-langkah pelan di luar jendela kamarnya, menyeret seakan sesuatu sedang menunggunya.